Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Zahabia dan rekan saya Kirana Kamini. Kami dari kelompok 3 kelas karyawan. Izin untuk memaparkan materi yang akan kami bahas, yaitu pengukuran faktor biologi di lingkungan kerja. Nah, yang dimana pada judul tersebut memiliki pengertian, yaitu menurut Komisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Inggris, seperti yang dikutip oleh Harrison dan Awe pada tahun 1998 dan CDC Amerika di tahun 2009, yang dimana hazard biologis itu didefinisikan sebagai agen infeksius atau produk agen yang dapat menularkan infeksi yang mengganggu pada kesehatan manusia. Nah, dan agen tersebut adalah mikroorganisme, kultur sel, atau endoparasit manusia yang telah termasuk mengalami mutasi gen. Nah, di mana agen tersebut dapat menyebabkan infeksi, reaksi maupun yang lain-lainnya. Nah, di slide selanjutnya tentunya ada faktor pekerjaan dan dampak pada biohazard tersebut. Nah, pada poin pertama tentunya ada jenis pekerjaan, yang dimana pekerjaan dalam ruangan, pekerjaan yang berhubungan dengan hewan, pekerjaan yang terpapar darah manusia secara langsung maupun cairan tubuhnya. Nah, yang pada poin kedua ini tentunya menentukan lokasi dan lingkungan kerjanya, yang dimana lokasi kerja ini merupakan faktor predisposisi untuk terjadinya penularan penyakit melalui vektor seperti rabies dan malaria. Di mana penyakit ini bersifat endemik pada beberapa daerah tertentu dan kondisi berbahaya akibat gigitan binatang berbahaya seperti buaya ataupun ular berbisa. Nah, seperti yang dilihat pada slide ini, kelompok kami mencantumkan hierarki pengendalian paparan biohazard di lingkungan kerja. Nah, pada teknik yang pertama itu adalah pengendalian teknis atau bioteknis. Secara jenis tindakan yang dapat dilakukannya itu seperti pemberian vaksinasi, pemberian obat antivirus, perbaikan sistem ventilasi, ada juga penggunaan alat otomatis. Nah, pada teknis kedua yaitu pengendalian secara administratif, yang dimana jenis tindakan yang dapat dilakukannya juga itu seperti kebijakan dan prosedur kerja yang aman. Terus juga adanya prosedur pengendalian infeksi secara umum dan prosedur kerja yang aman. Adapun program imunisasi, pelatihan, prosedur karantina dan isolasi. Nah, adapun teknik ketiga yaitu alat pelindung diri, yang dimana di setiap pekerjaan itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, jenis tindakan yang dapat diberikan kepada para karyawannya pun itu seperti sarung tangan, pakaian pelindung, pelindung mata, pelindung wajah, maupun pelindung pernapasan. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Kirana Kamini. Baik, terima kasih Zahwa. Saya izin melanjutkan slide berikutnya, yaitu cara penularan. Berbagai jenis agen biohazard penyebab penyakit akibat kerja memiliki cara penularan yang beragam. Pertama itu ada transmisi langsung dari manusia ke manusia atau direct human to human. Ini merupakan mereka yang terpapar oleh darah atau cairan tubuh manusia yang terinfeksi penyakit seperti staf para medis. Terus yang kedua itu ada transmisi tidak langsung, yang dimana ada kontak permukaan, yaitu agen infeksius yang dapat hidup pada permukaan tanah. Selanjutnya ada foodborne atau waterborne toxin, yang dimana agen biologis ini dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi oleh bakteri atau biohazard lainnya. Lalu selanjutnya ada droplet atau airborne contamination, yang dimana infeksi ini ditularkan melalui paparan droplet. Contohnya itu seperti percikan ketika seseorang sedang bersin atau batuk, yang dimana penderitanya ini sedang terinfeksi penyakit seperti penyakit TBC. Lalu selanjutnya ada vector-borne disease, yang dimana vektor ini merupakan organisme pembawa bibit penyakit dan dapat menyebabkan
penularan mikroorganisme dari satu host ke host yang lainnya. Nah, selanjutnya ada tabel agen biologis. Contoh pertama itu dari agen bakteri, banyak sekali contohnya, salah satunya itu ada Bacillus anthracis yang dapat menyebabkan penyakit antraks. Lalu efeknya itu dapat menyebabkan penyakit multisistem yang sumber penularannya itu dari kuku binatang. Lalu tenaga kerja yang beresiko itu dari pekerja pertanian dan kehewanan. Lalu pengendalian dan pencegahannya itu dapat dilakukan pemberian antibiotik setelah terpapar atau vaksinasi. Nah, tabel selanjutnya itu dari agen virus. Ini juga banyak sekali contohnya. Salah satunya itu hepatitis A yang dapat menyebabkan penyakit hepatitis A, yang dimana efeknya itu berupa demam, mual, lalu jaundice dan kerusakan hati, yang dimana sumber penularannya itu dari kontaminasi fekal atau bakteri yang berasal dari feses atau tinja. Nah, tenaga kerja yang beresiko itu ada pekerja pada rumah sakit, laboratorium, polisi, juga para medis dan PSK. Lalu pengendalian dan pencegahannya itu ada perbaikan hygiene dan sanitasi, juga vaksinasi. Selanjutnya di sini ada pengukuran terkait faktor biologi yang umumnya dilakukan pada lingkungan kerja. Nah, pertama itu ada pemantauan mikroba, yang dimana pengukuran keberadaan mikroba ini dilakukan untuk mendeteksi bakteri dan jamur yang dapat mempengaruhi kualitas udara dan juga kesehatan para pekerja. Lalu yang kedua ada pemantauan kualitas air, yaitu pengukuran kualitas air yang dilakukan jika pekerja terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan penggunaan air, misalnya itu di industri kimia atau laboratorium. Selanjutnya pengukuran biologi tubuh, yaitu pengukuran parameter biologis dalam tubuh pekerja, seperti pemantauan kadar darah atau urin untuk mendeteksi paparan zat berbahaya. Contohnya itu seperti rapid test untuk metode pemeriksaan screening awal untuk mendeteksi antibodi terhadap paparan biohazard melalui sampel darah manusia. Selain itu juga ada tracing management system, yaitu proses pelacakan atau identifikasi gejala infeksi bahaya biologi atau biohazard. Sekian pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.